Suara loncengnya, Dek. Suara loncengnya. Rumahnya sepi. Mati dia. Serem. Serem. Suara lonceng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Seperti biasa, kali ini kami akan membahas film horor yang sempat kawan-kawan request, apalagi kalau bukan Pengabdi Setan. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, siapkan cemilan, rapatkan barisan, dan selamat menyaksikan. Jadi, film Pengabdi Setan dirilis tahun 2017 yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar dan sukses ditonton oleh 4 juta lebih penonton di bioskop dan dibintangi oleh artis-artis besar Indonesia seperti Rini Tara Basro, Rahma Saida, diperani Eli D. Dutan, Awardi Suwono, Ayu Laksmi, dan masih banyak lagi. Kisah di film ini dibuka dengan masalah finansial keluarga mereka yang kehabisan untuk pengobatan ibunya. Penyakit yang diderita ibunya begitu parah sehingga tak mampu lagi mengerjakan merawat tubuhnya. Pokoknya tidak bisa lah dia menggerakkan atau butuh bantuan orang lain. Jadi tiap ada apa-apa dia pasti memanggil minta bantuan, harus membunyikan lonceng. Jadi berbagai upaya yang dilakukan keluarga ini untuk mendapatkan uang, mulai dari berhenti kuliah, meminta royalti milik Mawardi mamanya yang sempat berkarir di dunia tarik suara, yang terkenal dengan lagu Kelam Malam yang jadi andalannya di Pengabdi Setan nih. Sebelum jatuh sakit selama 3 tahun tanpa diketahui penyebabnya, berbagai macam benda dijual seperti motornya Tony, adiknya si Rini ini, dan barang-barang berharga lainnya. Upaya keluarga untuk menyembuhkan ibunya gagal setelah Rini menemukan ibunya terjatuh di lantai kamarnya dan menghembuskan napas terakhir. Di pemakaman, Rini diperkenalkan dengan seorang ustadz dan putranya yang mencoba membantu di masa berkabung. Dengan kematian Mawardi ibunya, membuat bapaknya pergi ke kota untuk menggadaikan rumah mereka, dan kematian Mawardi atau ibunya si Rini ini lah yang menjadi awal teror di keluarga ini. Mulai dari didatangi sosok yang menyerupai seorang mendiang ibunya, mamanya itu. Nenek mereka pun ditemukan meninggal dunia oleh Bondi di dalam sumur, masuk ke dalam sumur dan mati, dan juga jadi hantunya juga situ. Mulai dari didatangi setelah mengecek kamar nenek, Rini menemukan sepucuk surat yang ditujukan ke Budiman, dan setelah diberikan oleh Budiman ternyata adalah kawan neneknya, dan ia menceritakan bahwa pernikahan kedua orang tua mereka dulu tidak disetujui karena neneknya Mawardi, neneknya ya tidak disetujui, itu adalah orang seniman dan tidak bisa mempunyai anak. Dan Mawardi pun dikatakan telah mengikuti sebuah sekte pemuja setan demi mendapatkan keturunan. Jadi mereka ini, mamanya aja ini mengikuti sebuah sekte setan. Nah, Pengabdi Setan ceritanya kan dalam judulnya Pengabdi Setan. Dia mengikuti aliran Pengabdi Setan untuk mendapatkan keturunan. Setelah Bondi menemukan mayat neneknya di dalam sumur, ia mulai kerasukan dan hendak menyakiti adiknya sendiri, namanya Ian. Setelah itu Tony membaca sebuah majalah yang berisi Pengabdi Setan yang membahas tentang hubungan ibu mereka dengan sekte Pengabdi Setan.
dan kemungkinan adik mereka Ian akan diambil saat di umur 7 tahun. Tetapi Rini di sini tidak menggubrisnya, tidak percaya kan, katanya itu cuma mitos belaka atau bacaan-bacaan majalah aja sih. Setelah mengalami beberapa hal horor, akhirnya Rini memanggil Ustadz dan mengecek rumah mereka. Pas Ustadz menasihati agar lebih banyak beribadah. Setelah mengalami beberapa hal horor, akhirnya Rini memanggil Pak Ustadz untuk mengecek rumah mereka. Lalu Pak Ustadz menasihati agar lebih banyak beribadah. Nah, di sini dalam film itu Rini itu dinasihati sama Pak Ustadz, disarankan untuk beribadah karena selama ini mereka tidak pernah beribadah. Maka waktu mereka ditanya, apa kalian pernah sholat, mereka menjawab tidak pernah mungkin zaman berapa tahun sekali, saking tidak pernahnya tuh. Nah, itu disarankan Pak Ustadz, coba kamu beribadah, mendekatkan dirilah kepada Tuhan, gitu sih dalam filmnya ini. Hal yang paling menegangkan pas Rini selesai sholat, ia diteror oleh hantu Mawardi yang mirip mamanya. Itu hantu perempuan yang kalau kita bilang kuntilanak atau apa ya, mirip mamanya lah, yang membuat Rini beserta adik-adiknya itu kabur ke rumah Pak Ustadz untuk mengamankan diri, karena di rumah itu sudah tidak aman, sudah terasa diteror habis-habisan oleh hantu-hantu. Semuanya, adiknya, adiknya, pokoknya adiknya kan ada 3 tuh laki-laki, dia paling tua, perempuan sendiri. Dan akhirnya ketika Pak Ustadz membantu mereka, Pak Ustadz harus merasakan imbasnya juga, dimana anaknya Pak Ustadz ini namanya Hendra, pada saat perjalanan pulang dan akhirnya terlindas truk. Nah, itu membantu menolong keluarga Rini ini juga ada imbasnya. Ya itu tadi, hantu-hantunya itu tidak senang kalau ada yang membantu keluarga Rini ini. Itu hantunya tuh, setannya tuh mengganggu keluarga Pak Ustadz dan berakibat fatal dan membunuh, akhir matilah anak Pak Ustadz ini terlindas truk. Teror di sini nggak ada henti-hentinya. Saat Rini menginformasikan bapaknya mengenai pembicaraan di malam ibunya meninggal, ia sedang buang air kecil dekat sumur, ditarik oleh arwah neneknya ke dalam sumur. Untungnya bapaknya sempat menyelamatkannya, tapi pada akhirnya rumah mereka dikepung oleh para pengabdi setan, menabur biji saga di pekarangan rumah mereka. Nah, pada saat mereka itu di dalam rumah terkumpul, mereka didatangi pengabdi setan keliling rumahnya. Pokoknya sekeliling rumahnya itu mereka dikelilingi para pengabdi setan. Malam hari pakai payung, terus mereka menaburkan biji saga itu sebagai pertanda mungkin. Yaitu untuk memanggil arwah atau apa, dia menaburkan semua. Semua pengabdi setan menghambur di depan rumahnya, di sekitar rumahnya. Saat tengah malam, selagi mereka berbincang, bapaknya digentayangi oleh Mawarni, istrinya sendiri yang jadi hantu nih. Dan Bondi menemukan Ian berbicara bahasa asing sambil memandang keluar jendela. Padahal kan sebelumnya kita tahu bersama Ian tuh bisu, tapi ia bisa berbahasa asing. Nah, itu kan bahasa setan. Nah, ternyata ya anak itu memang untuk tumbal perjanjian itu mau diambil, makanya dia bisu tapi bisa berbahasa asing, berbahasa ya bangsa jin lah itu ceritanya, itu bahasa setannya. Akhirnya mereka semua bersembunyi di kamar neneknya. Di situ mereka melihat bahwa mayat-mayat hidup berdatangan itu dari pemakaman, termasuk Pak Ustadz yang sudah meninggal, berjalan melangkah merumbuni mayat-mayat itu. Jadi tuh di filmnya itu semua hantu-hantu, kuntilanak, pocong yang kayak zombie lah, dia mengelilingi rumah tuh, dikelilingi rumahnya para hantu-hantu. Kalau kita lihat filmnya seru, tegang, menakutkan lah. Pengabdi setan ini beda dengan pengabdi setan yang dahulu tuh cuma 3 aja hantunya, sama pembangkit hantunya. Itu beda dengan film yang 2017 ini. Selanjutnya, jadi para mayat ini mengejar mereka sampai masuk ke dalam rumah. Pada saat terdesak di sebuah kamar, mereka begitu ketakutan
karena ruangan itu adalah pertahanan terakhir mereka. Dari sudah di kamar itu tidak bisa kemana-mana lagi, sudah tidak ada celah. Di jendela, di pintu, di atas semua hantu semua, zombie mengelilingi mereka nih. Di sini ada hal mistis terjadi. Jadi selama ini itu arwah nenek mereka selalu menjaga mereka dan mau menyelamatkan mereka. Pada saat di film itu, pintu itu tidak didorong sama arwah-arwah setan gentayangan ini, zombie, kuntilanak, pocong ini. Nah, di situ ada arwah neneknya tuh menahan pintu supaya tidak bisa masuk ini. Sampai nahan kepalanya tuh arwah neneknya tuh. Itu kelebihannya tuh neneknya. Sementara yang lain ingin mencelakai, ingin mengambil, tapi arwah neneknya malah melindungi, ingin menyelamatkan mereka ini. Jadi kenapa arwah nenek mereka itu selalu mau membunuh Ian? Karena itu semua demi menyelamatkan keluarga mereka. Jadi arwah neneknya ini selalu ingin membunuh Ian, karena neneknya sudah tahu anak ini yang paling kecil ini umur 7 tahun adalah anak perjanjian dari pengabdi setan itu. Jadi neneknya itu pas menjadi arwah, jadi hantunya itu, dia ingin sekali membunuh, selalu ingin membunuh si Ian ini yang paling kecil nih, karena dia adalah tumbal dari perjanjian pengabdi setan. Nah, kalau dia bisa membunuh Ian ini kan otomatis keluarga mereka selamatkan dari perjanjian pengabdi setan oleh mamanya Rini ini. Di detik terakhir keluarga ini diselamatkan, keluarga Rini. Ya, di detik terakhir keluarga Rini diselamatkan oleh Pak Budiman. Pak Budiman ini yang mana kenalan neneknya masih zaman muda. Dia seorang jurnalis spiritual lah. Dia banyak tahu tentang apa dunia-dunia mistis. Yang sempat didatangi Rini oleh anaknya Pak Ustadz untuk minta bantuan untuk mengantar surat itu apa dan maksud tujuan mereka. Tapi Pak Budiman ini tidak menggubris karena dia tidak mau terlibat. Tapi di akhir cerita film ini dia yang menyelamatkan keluarga Rini ini. Nah, itu setelah diselamatkan oleh Pak Budiman ini membawa keluarganya Rini ke rumah rusun awal lah. Setelah setahun kemudian ternyata mereka belum lepas dari kumpulan pengabdi setan. Karena pengabdi setan ini ada di mana-mana di seluruh Indonesia, di kota, di pelosok. Cuma mereka ini tersembunyi dan itu masih ada, cuma kita tidak tahu. Yang jelas Allahu a'lam, mereka pasti ada, karena setan tidak mau berhenti untuk menggoda manusia. Ya, dari orang mau perjanjian pesugihan, perjanjian jabatan, mungkin mau bikin perjanjian kekayaan, apalah, tahta, wanita, dan sebagainya. Semuanya itu perjanjian setan. Jadi kita jadi pengabdi setan. Nah, tetangganya Pak Budiman ini adalah pengabdi setan dan mereka tidak tahu. Nah, itu tetangganya ini sering ngantarkan makanan ke mereka. Anda tahu kalau itu untuk tujuan tumbal. Yang jelas pengabdi setan itu ada di mana-mana, dari pelosok dunia lah, dimanapun, di desa, di kota. Mereka itu macam-macam. Ada yang bikin perjanjian untuk pesugihan, bikin perjanjian untuk jabatan, pangkat, perjanjian pengasihan, nah pokoknya perjanjian yang berhubungan dengan setan, dan itu langsung terlaksana karena setan yang bekerja, bukan lagi Maha Pencipta, karena mereka kerjasama dengan, nah itu nanti mereka tuh akan jadi pengabdi juga setelah mereka mati, menjadi golongan mereka. Salah satu pemain antagonis dalam pengabdi setan ini yaitu si Darmina sama anaknya Ahmad Albar. Nah, di film ini berbeda dengan tahun 1980-an. Itu yang jadi korban tuh anak-anaknya. Dari mamanya, anaknya, pembantunya untuk menteror suaminya sama anak perempuannya. Nah, itu hantunya ada 3, yang di sini banyak. Itu perbedaan film dari pengabdi setan ini. Nah, di pengabdi setan ini judulnya sama dan jalan ceritanya berbeda.
Jadi untuk teman-teman yang ingin nonton full Pengabdi Setan, kami sudah masukkan di deskripsi di bawah kami. Oke? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.